Bayangin kamu lagi wisuda, momen yang harusnya paling membanggakan dalam hidup, tapi justru seluruh kampus heboh karena ada karangan bunga dengan tulisan, turut berduka cita atas meninggalnya akhlak dan moral dokter pelakor. Siapa pengirimnya? Seorang istri sah yang baru aja melahirkan 5 bulan lalu. Inilah kisah Nestapa Suci, istri pejuang yang sabar tapi akhirnya balas dendam dengan cara paling elegan dan viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Di sini kita bahas kisah-kisah viral yang penuh emosi, drama, dan pelajaran hidup. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, dan kasih like kalau kamu setuju pelakor harus dapat karmanya. Pagi itu, matahari Medan bersinar lembut menembus jendela kamar Suci. Di atas ranjang, seorang bayi mungil berusia 5 bulan menggeliat pelan, menatap ibunya dengan senyum polos. Bayi itu bernama Tegar, buah hati yang begitu lama dinanti. Suci menatap wajah kecil itu dengan penuh cinta, lalu membelai pipinya yang halus. Bangunnya, nak. Bunda siapin susu dulu, ujarnya lembut sambil tersenyum. Namun di sisi ranjang, tempat suaminya biasanya tidur, kini hanya tersisa lipatan selimut dingin. Johan, suaminya, sudah pergi sejak subuh. Katanya ada urusan bisnis, keluar kota. Lagi-lagi. Suci mulai terbiasa dengan kepergian Johan yang terlalu sering. Dulu, setiap kali Johan harus ke Malaysia untuk urusan ekspor produknya, ia selalu berpamitan hangat, mengecup kening Suci, dan berjanji cepat pulang. Tapi sekarang, hanya pesan singkat di ponsel. Tanpa senyum, tanpa pelukan, tanpa tanya kabar. Di meja makan, Suci menyeduh teh hangat sambil menggulir layar ponselnya. Ada pesan dari sahabatnya, Rina, yang kini tinggal di Medan juga. Suci, kok aku sering lihat mobil Abang Johan di sekitar kampus ya? Dia kan bilang ke Malaysia? Suci berhenti meneguk tehnya. Jantungnya berdetak cepat, tapi ia mencoba tenang. Ah, mungkin cuma mirip, pikirnya menenangkan diri. Ia tak mau berburuk sangka. Bagaimanapun, Johan adalah suaminya, ayah dari Tegar, dan mereka baru menikah 2 tahun. Tapi jauh di dalam hati, ada rasa aneh yang tak bisa dijelaskan. Rasa kosong. Malam harinya, ketika Johan pulang, wajahnya tampak lelah. Ia menaruh laptop di meja, lalu langsung menyalakan TV. Bang, makan dulu ya. Aku masak sayur asam kesukaan abang, kata Suci dengan nada lembut. Udah makan tadi di luar, jawab Johan tanpa menoleh. Suci terdiam. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tahan. Ia menatap punggung lelaki yang dulu begitu ia cintai, kini terasa asing. Beberapa hari kemudian, saat Suci mencuci baju, ponsel Johan yang tertinggal di rumah berdering. Sebuah notifikasi muncul di layar, Sarah. Bibir Suci bergetar. Ia tahu Johan punya banyak relasi bisnis, tapi kenapa emoji hati? Tangannya gemetar saat membuka pesan itu. Di layar tertulis, "Makasih ya, Bang, udah temenin aku makan malam. Aku deg-degan mau koas, doain aku ya." Dunia Suci seakan berhenti berputar. Air matanya menetes tanpa suara. Bayi kecilnya menangis dari kamar, seolah ikut merasakan luka ibunya. Suci buru-buru menghapus air mata dan menggendong Tegar. "Aku harus kuat, nak. Bunda nggak boleh nangis depan kamu," bisiknya sambil mencium kening anaknya. Malam itu, ketika Johan tidur, Suci menatap wajah suaminya yang tampak tenang. Di balik ketenangan itu, ada pengkhianatan yang ia sembunyikan rapat. Suci menutup matanya, memeluk anaknya erat, dan berdoa lirih. "Ya Allah, kalau memang benar dia selingkuh, tunjukkan aku jalan. Tapi kalau cuma prasangka, jagalah rumah tangga ini." Hari demi hari berlalu, namun sikap Johan makin berubah. Ia jarang pulang, sering marah tanpa alasan, bahkan mulai membawa aroma parfum wanita yang tak dikenal. Hingga suatu sore, Suci duduk di teras rumah sambil menatap langit sore. Rina datang membawa kabar yang membuatnya sulit bernapas. "Suci, aku nggak mau kamu kaget, tapi aku lihat langsung. Johan makan bareng sama celek itu. Cantik, masih muda, kayak mahasiswi. Mereka kelihatan deket banget." Suci terdiam lama. Angin sore berhembus pelan, tapi hatinya terasa seperti ditusuk ribuan duri. "Aku cuma pengen tahu kebenarannya," ucapnya lirih.
Rina mengangguk. Kalau kamu mau, aku bantu cari tahu siapa dia. Dari sinilah semuanya mulai berubah. Suci yang dulu lembut dan pasrah, kini menyiapkan hatinya untuk kenyataan pahit. Ia mulai menyelidiki. Mengikuti setiap jejak Johan dan akhirnya, satu nama mulai muncul dalam daftar kontak Johan, dalam struk pembayaran restoran mahal, dalam foto-foto yang dikirim diam-diam oleh teman Rina, Sarah Anindya, seorang mahasiswi kedokteran. Nama itu akan menjadi awal dari badai besar dalam hidup Suci. Badai yang akan mengubah cinta menjadi luka, kesabaran menjadi kekuatan, dan kesedihan menjadi dendam yang elegan. Aku akan buktikan, Bang, bisik Suci di depan cermin. Aku bukan istri yang lemah. Tapi kalau kau memilih menyakiti, aku akan melawan. Dengan caraku. Malam itu, setelah tegar terlelap, Suci duduk di ruang tamu sambil menatap layar laptop. Ia baru saja meminta bantuan sahabatnya, Rina, untuk mencari tahu siapa sebenarnya Sarah Anindya, nama yang muncul di ponsel suaminya. Rina yang bekerja sebagai admin di salah satu fakultas universitas negeri di Medan punya akses dan jaringan yang luas. Hanya butuh satu malam untuk mendapatkan jawaban. Aku nemu, suara Rina terdengar di telepon. Sarah Anindya. Mahasiswi kedokteran tingkat akhir. Lagi persiapan koas dan wisuda tahun ini. Kamu yakin? Suara Suci bergetar. Yakin banget. Dan dia sering dijemput mobil Fortuner hitam plat BK itu. Aku cek, platnya sama kayak mobil Abang Johan. Dunia Suci seketika berhenti. Ia menutup mulutnya agar tangis tak terdengar, sementara air matanya menetes membasahi bantal kecil di pangkuannya. Ya Allah, gumamnya lirih. Tega kali dia sama aku. Keesokan harinya, Suci menatap wajah bayinya yang sedang tertawa kecil di ranjang. Nak, kalau bukan karena kamu, Bunda mungkin udah nyerah, katanya lembut sambil mencium kening tegar. Namun di dalam hatinya, api kecil mulai menyala. Bukan sekadar rasa sakit, tapi tekad untuk menemukan kebenaran dengan matanya sendiri. Beberapa hari kemudian, Suci meminta Rina menemaninya ke sekitar kampus tempat Sarah kuliah. Mereka duduk di sebuah warung kecil di seberang gerbang kampus, berpura-pura sedang menunggu teman. Dan di sanalah, dari kejauhan, Suci melihatnya, seorang gadis muda berambut panjang, memakai jas putih dokter muda, berjalan sambil tersenyum di samping seorang pria. Pria itu, Johan, tangannya menggenggam tangan Sarah dengan santai, seolah-olah tidak ada dosa di dunia ini. Suci menatap pemandangan itu dalam diam. Rina menatapnya dengan wajah cemas. Kamu mau aku samperin mereka? Enggak usah, jawab Suci pelan. Aku udah lihat yang cukup. Hatinya hancur. Tapi matanya dingin. Ia mengambil ponsel dan diam-diam mengambil foto dari kejauhan. Bukti pertama sudah ia dapat. Malam itu di rumah, Suci menyiapkan rencana. Ia ingin tahu lebih banyak. Siapa Sarah sebenarnya? Apa yang membuat Johan bisa begitu jatuh hati pada perempuan yang bahkan belum lulus kuliah? Suci mulai menyelidiki dengan cara cerdas. Ia membuat akun Instagram baru dengan nama samaran dan mulai mengikuti Sarah. Sarah sering mengunggah foto-foto mewah, makan malam di restoran mahal, tas bermerek, jam tangan baru. Di salah satu postingan, Sarah menulis caption, "Thank you for everything, my biggest supporter hati merah 2, dan di kolom komentar, hanya satu akun yang selalu memberi emoji hati, akun Johan. Setiap kali membaca komentar itu, dada Suci serasa ditusuk. Ia tak menyangka lelaki yang dulu mengajarinya arti kesetiaan kini menulis, love, untuk perempuan lain di depan semua orang. Rina datang ke rumah sambil membawa beberapa lembar kertas print out. Ini, aku dapat alamat kosnya. Deket banget sama kampus. Aku juga dapat kabar, Johan sering nginep di sana. Nginep? Suara Suci meninggi, tapi ia buru-buru menutup mulut agar tegar tidak terbangun. Malam itu, Suci menatap alamat kos itu lama sekali. Di depan matanya, ia terbayang Johan tersenyum manis pada perempuan lain, sementara dirinya begadang mengurus anak yang menangis tengah malam. 2 malam kemudian, dengan bantuan 2 teman Rina, Suci memutuskan untuk mendatangi kos itu. Ia tidak membawa amarah, hanya kebenaran. Saat tiba di depan kos sederhana berlantai 2, lampu di salah satu kamar menyala terang.
Di teras tampak sandal pria yang sangat familiar, sandal milik Johan. Jantung Suci berdebar keras. Ia menahan napas dan melangkah pelan ke arah pintu kamar itu. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk perlahan. 3 ketukan. Sunyi. Lalu terdengar suara perempuan dari dalam, lembut tapi gugup. "Siapa ya?" Suci tidak menjawab. Ia langsung memutar gagang pintu yang ternyata tidak terkunci. Pintu terbuka perlahan, dan di sanalah, ia melihat pemandangan yang akan menorehkan luka seumur hidup. Johan duduk di kursi, mengenakan kaos santai. Sarah, masih memakai daster, berdiri dengan wajah pucat. Semua membeku. Johan berdiri kaget. "Suci? Kamu ngapain di sini?" Suci menatap mereka tanpa suara. Matanya merah, tapi air mata tak jatuh. Ia hanya berkata pelan. "Aku nggak marah. Aku cuma mau kamu sadar, Bang. Kamu lupa siapa aku?" Sarah langsung menangis, menutupi wajahnya. "Maaf, Kak Suci, aku nggak bisa jauh dari Bang Johan. Aku sayang sama dia." Suci menatapnya dengan tajam. "Sayang sama suami orang bukan cinta, Dek. Itu dosa." Suasana hening. Johan tak bisa berkata-kata. Sarah menangis terisak. Suci melangkah pelan ke arah pintu, lalu berhenti sejenak. "Aku nggak akan bikin keributan. Tapi kalau kamu nggak berhenti, aku yang bakal bikin dunia tahu siapa kamu." Dengan tenang ia melangkah pergi, namun di balik ketenangan itu, ada badai besar yang mulai tumbuh di dalam dadanya. Malam itu Suci tak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, wajah Johan dan Sarah muncul silih berganti. Tapi di tengah tangisnya, ia bersumpah, "Ini belum berakhir. Aku kasih kamu kesempatan terakhir, Sarah," bisiknya di depan cermin. "Kalau kau berani sentuh lagi suamiku, aku pastikan dunia tahu siapa dirimu." Dan begitulah, awal dari rencana yang akan membuat nama Sarah viral di seluruh Indonesia. Bukan karena prestasinya sebagai calon dokter, tapi karena penghinaan terbesar yang datang lewat karangan bunga paling pedas dalam sejarah wisuda. Sudah sebulan berlalu sejak malam itu, malam ketika Suci memergoki Johan dan Sarah di kos sempit yang menjadi saksi pengkhianatan. Sejak kejadian itu, Johan berubah. Ia tiba-tiba menjadi suami yang lebih manis, rajin pulang lebih awal, bahkan sering membelikan Suci makanan kesukaannya. Dari luar, seolah badai sudah reda. Tapi di hati Suci, kepercayaan yang dulu kuat kini retak dan rapuh. Setiap kali Johan tersenyum, Suci teringat wajah Sarah yang menangis. Setiap kali Johan mengucap, "Maafkan aku," ada suara kecil dalam hati Suci yang berbisik. Dia hanya takut, bukan menyesal. Namun, demi anaknya, Suci berusaha bertahan. Ia mencoba membuka lembar baru, meski hatinya belum pulih. "Aku ingin Tegar tumbuh dengan keluarga utuh," katanya pada Rina suatu sore. "Tapi, Su, kamu yakin dia udah benar-benar putus sama celek itu?" Suci terdiam. Matanya menatap jauh ke halaman rumah. "Aku pengen percaya, tapi firasatku bilang belum." Dan firasat seorang istri memang jarang salah. Suatu malam, saat Johan tertidur pulas, ponselnya kembali berdering pelan di meja samping ranjang. Suci menatap layar itu, nama yang muncul membuat napasnya tercekat, Sarah Anindya. Tangan Suci gemetar, tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Ia membuka pesan itu. "Bang, aku udah dapat jadwal wisuda. Makasih ya udah bantu semua biayanya. Aku nggak tahu gimana cara balasnya selain terus sayang sama abang." Di bawah pesan itu, ada foto Sarah memakai jas putih dokter muda dengan senyum bahagia. Suci menutup ponsel itu dengan tangan dingin. "Jadi, selama ini, dia masih nyembunyiin semuanya," gumamnya lirih. Air matanya mengalir, tapi kali ini bukan karena sedih. Ada sesuatu yang berbeda, campuran antara marah, kecewa, dan tekad yang tumbuh pelan-pelan. Keesokan harinya, Suci memutuskan untuk mengikuti Johan diam-diam. Ia menunggu sampai suaminya berangkat ke kantor. Dengan motor tua milik Rina, Suci mengikuti dari kejauhan. Johan tidak menuju kantornya, ia justru belok ke arah kampus kedokteran. Suci menahan napas di balik helmnya. Mobil Johan berhenti di depan sebuah kafe. Tak lama kemudian, Sarah muncul dengan pakaian rapi, membawa map dan berkas.
Mereka berdua masuk dan duduk di sudut ruangan. Johan tersenyum lebar, sementara Sarah tertawa kecil. Adegan itu memecah sisa ketenangan yang Suci miliki. Ia tidak masuk. Ia tidak membuat keributan. Ia hanya menyalakan kamera ponselnya, menekan tombol record, dan menyimpan bukti yang kelak akan mengguncang kehidupan keduanya. Malamnya, Johan pulang lebih awal dengan wajah santai. "Kamu kenapa, Su? Kok diam aja?" "Capek aja, Bang," jawab Suci pelan. "Udah, jangan terlalu dipikirin masa lalu. Aku udah janji nggak bakal ulangi." Suci menatap mata suaminya. "Kalau aku bilang aku lihat kamu siang tadi, kamu masih mau bohong juga?" Johan terkejut. "Maksud kamu apa?" Suci mengeluarkan ponselnya dan memutar video diam-diam yang ia ambil di kafe siang tadi. Wajah Johan dan Sarah terlihat jelas. Tawa mereka menggema di ruang tamu rumah mereka sendiri. "Bang, aku nggak butuh sumpah. Aku cuma mau tahu, sampai kapan kau mau terus nyakitin aku begini?" Johan menunduk. Suasana membeku. Ia mencoba memegang tangan Suci, tapi Suci menariknya perlahan. "Aku udah ikhlas waktu pertama kali kau selingkuh, Bang. Aku datang ke kos dia, aku nggak bentak, aku nggak maki. Tapi kalau sekarang kau ulangi lagi, itu bukan salahku kalau aku jadi orang yang kau tak kenal lagi." Tanpa teriak, tanpa air mata, Suci meninggalkan Johan di ruang tamu dan masuk ke kamar, menutup pintu perlahan. Di dalam, ia memandangi wajah tegar yang sedang tidur nyenyak. "Nak, Bunda janji, kamu nggak akan tumbuh di rumah yang penuh kebohongan," bisiknya. Keesokan paginya, Suci pergi ke toko bunga langganan dekat rumah. Ia berdiri lama di depan etalase bunga-bunga segar. Pemilik toko, seorang ibu paruh baya, menyapa. "Mau kirim bunga ucapan selamat, Bu?" Suci tersenyum samar. "Bukan ucapan selamat, Bu. Tapi peringatan." Ia menulis sesuatu di kertas kecil, lalu menyerahkannya ke pemilik toko. Tulisan itu belum lengkap, tapi di kepalanya sudah terukir jelas, karangan bunga yang akan mengguncang dunia Sarah. Sejak hari itu, Suci mulai menyiapkan semuanya diam-diam. Ia tahu jadwal wisuda Sarah dari media sosial, tahu tempat acaranya, bahkan tahu siapa yang akan hadir. Semua ia catat rapi. Sementara Johan masih berakting seolah tak ada apa-apa, Suci diam, sabar, dan tersenyum setiap kali suaminya bicara manis. Namun di balik senyum itu, ia sedang menulis rencana yang kelak akan menjadi pelajaran keras bagi siapapun yang berani merusak rumah tangga orang lain. Seminggu sebelum wisuda, Johan kembali ke Malaysia dengan alasan, meeting penting. Tapi kali ini, Suci tidak percaya lagi. Ia memeriksa tiket pesawat, dan menemukan fakta mengejutkan, Johan tidak pernah ke Malaysia. Tiket itu fiktif. Malam itu, ia menerima pesan dari nomor tak dikenal berisi foto Johan dan Sarah sedang makan malam di hotel. Itulah malam ketika kesabaran Suci benar-benar habis. Ia tidak menangis. Ia tidak memaki. Ia hanya berkata dalam hati, "Kau pikir aku lemah, Bang? Kau pikir aku cuma bisa diam? Sekarang lihat." Suci kembali ke toko bunga yang sama, membawa catatan kecil yang kini sudah lengkap. Ia menulis dengan tinta hitam tebal, kata demi kata yang penuh makna tajam. Turut berduka cita atas meninggalnya akhlak dan moral Dokter Sarah, pelakor yang sudah mau diajak tidur sama suami orang di saat istrinya mengurus anak bayinya. Pemilik toko terdiam membaca tulisan itu. "Ibu yakin mau tulis ini?" Suci mengangguk tenang. "Iya, Bu. Kadang bunga juga bisa jadi doa." Dan malam itu, di rumah sederhana di Medan, seorang istri sah menyiapkan senjata terakhirnya, bukan pisau, bukan kemarahan, tapi sebuah karangan bunga yang akan membuat satu kampus gemetar dan seluruh Indonesia bicara. Pagi itu langit kota Medan tampak cerah, seolah ikut merayakan momen bahagia para mahasiswa yang akan diwisuda. Di antara keramaian dan senyum penuh kebanggaan, Sarah berdiri di depan cermin kamarnya. Ia mengenakan kebaya putih dengan sanggul modern yang rapi, wajahnya dihiasi makeup tipis yang membuatnya tampak elegan dan anggun. Di meja rias, tersusun buket bunga dari berbagai orang, dosen, teman kampus, bahkan dari Johan. Bunga mawar merah dengan kartu kecil bertuliskan, "Selamat wisuda, sayang. Aku bangga padamu."
Sarah tersenyum kecil, menatap tulisan itu dengan hati yang berdebar. Ia tahu hubungan mereka salah, tapi entah mengapa sulit melepaskan Johan. Ia merasa Johan mengerti dirinya, mendukung kuliahnya, dan memberi perhatian yang selama ini ia rindukan. Namun di balik senyum itu, ada ketegangan, karena malam sebelumnya, ia menerima pesan dari nomor tak dikenal yang hanya berbunyi singkat, "Selamat wisuda, semoga hari ini kamu benar-benar bahagia, Sarah." Tanpa nama, tanpa ancaman. Tapi Sarah tahu, itu dari Suci. Sementara itu, di rumah kecil di pinggiran kota, Suci tengah menimang bayinya yang baru 5 bulan. Mata sembabnya memperlihatkan bahwa malam tadi ia hampir tak tidur. Ia sudah tahu dari teman-temannya bahwa hari ini adalah hari wisuda Sarah. Hari yang seharusnya penuh kebahagiaan bagi gadis itu, namun bagi Suci, hari itu adalah momen keadilan. Ia menatap bayinya dengan lembut, lalu berbisik pelan, "Maafin Mama ya, Nak. Mama harus ngelakuin ini. Biar orang-orang tahu siapa yang udah nyakitin Mama dan kamu." Dengan tangan gemetar, Suci menekan nomor florist langganannya. "Ya, Mbak. Saya mau pesan karangan bunga besar." "Iya, besar sekali. Kirim ke kampus Universitas Sumatera Utara." Tulisan di atasnya, "Tolong catat ya." Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, "Turut berduka cita atas meninggalnya akhlak dan moral Dr. Sarah, pelakor yang sudah mau diajak tidur sama suami orang saat istrinya mengurus anak bayinya. Gak perlu dihina, kau sudah terhina." Telepon di seberang sempat hening. Maaf, Bu? Ini untuk acara wisuda kan?" "Iya," jawab Suci dingin. "Dan pastikan karangannya dipajang di depan gedung utama. Jangan sampai salah tempat." Pukul 9 pagi, aula kampus mulai penuh. Para orang tua, keluarga, dan mahasiswa tampak bersemangat. Musik gamelan modern terdengar lembut mengiringi prosesi. Sarah duduk di barisan depan, jantungnya berdebar penuh haru. Ia sudah membayangkan foto-foto wisudanya akan viral di media sosial, penuh ucapan selamat. Namun, semua itu berubah dalam sekejap. Sekitar pukul 10, truk florist berhenti di depan gerbang kampus. Para mahasiswa dan tamu yang lewat spontan memperhatikan karangan bunga besar berwarna mencolok yang bertuliskan kata-kata mengejutkan. Tak butuh waktu lama sebelum beberapa mahasiswa memotret dan menyebarkannya ke media sosial. "Gila! Lihat ini, karangan bunga buat siapa? Itu nama Sarah, kan? Sarah calon dokter itu? Ya ampun, ini beneran dari istri sahnya?" Beberapa menit kemudian, foto itu menyebar ke Twitter, TikTok, dan Instagram. Judul-judul nyinyir bermunculan, "Wisuda tapi dihantam karma, karangan bunga paling sadis di hari wisuda, dokter pelakor viral di Medan." Sarah yang awalnya belum tahu, masih tersenyum memegang toga dan buket bunganya. Tapi saat seorang teman berlari panik sambil menunjukkan layar ponsel, wajahnya langsung pucat. "Sarah, ini kamu, kan?" Ia menatap layar itu, tubuhnya mendadak lemas. Kamera dari berbagai arah mulai menyorot, beberapa mahasiswa berbisik-bisik. Bahkan dosen pembimbingnya memandang dengan ekspresi tak percaya. Sarah berusaha tetap tegar, tapi tangannya gemetar. Bukan aku," gumamnya pelan. Namun tulisan di karangan bunga itu terlalu jelas, terlalu menyakitkan untuk dibantah. Di tengah suasana canggung itu, Johan yang datang diam-diam dari kejauhan hanya bisa menatap dengan wajah panik. Ia langsung menelepon Suci, tapi nomor istrinya sudah diblokir. Ia kemudian mendekati Sarah yang hampir menangis di tengah aula. "Maafkan aku, Sarah. Aku nggak tahu dia bakal," tapi Sarah menepis tangannya, matanya merah penuh amarah. "Kau bilang kau akan urus semuanya, Johan. Sekarang lihat. Aku jadi bahan hinaan satu kampus." Di sekeliling mereka, beberapa mahasiswa mulai mengambil video. Johan buru-buru menarik Sarah ke mobil untuk menghindari perhatian publik, tapi semuanya sudah terlambat. Dalam hitungan jam, nama Sarah menjadi trending topik nasional. Sementara di rumah, Suci duduk di depan TV sambil memangku bayinya. Ia menatap layar yang menayangkan berita dari portal online lokal. Foto karangan bunga itu terpampang besar, lengkap dengan caption, "Istri sah kirim karangan bunga ke pelakor saat wisuda. Viral di Medan."
Air mata Suci menetes, bukan karena puas, tapi karena lelah. Ia tak pernah ingin hidupnya jadi bahan tontonan publik, tapi ia ingin dunia tahu luka seorang ibu muda yang dikhianati di saat ia berjuang sendirian merawat bayi kecilnya. Ia memeluk tegar erat-erat. Biar mama dihina, biar dibilang kejam, tapi mama cuma mau kebenaran. Orang yang hancurin keluarga mama harus tahu rasanya malu. Namun jauh di lubuk hatinya, ada perasaan kosong. Ia tahu ini belum berakhir. Karena setelah viralnya kasus itu, hidup mereka bertiga tidak akan pernah sama lagi. Siang itu, seluruh dunia maya seolah meledak. Foto karangan bunga dengan tulisan, turut berduka cita atas meninggalnya akhlak dan moral Dr. Sarah, menyebar di setiap platform, dari Facebook, Twitter, TikTok, hingga Instagram. Dalam waktu kurang dari 3 jam, tagar pelakor wisuda, Sarah dokter viral, dan Suci istri sah menjadi trending topik nasional. Komentar-komentar bermunculan ribuan setiap menitnya. Gila, istri sah ini berani banget. Salut buat Suci. Udah sabar tapi disakiti terus. Sarah sih pantes kena begini, udah calon dokter kok moralnya busuk. Ini pelajaran buat semua perempuan yang suka main belakang. Namun tidak semua berpihak pada Suci. Ada juga yang menganggap tindakannya berlebihan. Ya ampun, kasihan juga si Sarah. Ini kan aib, nggak usah diviralin begini. Dua-duanya salah, suaminya juga harus disalahin. Jangan main hakim di medsos, guys. Kita nggak tahu cerita lengkapnya. Tapi seperti biasa, dunia maya lebih suka drama ketimbang kebenaran. Nama Suci langsung melesat jadi simbol, istri sah yang berani melawan pelakor. Sementara Sarah, yang seharusnya disambut dengan tepuk tangan di hari wisudanya, justru menjadi bahan olok-olok publik. Malam harinya, berbagai portal berita online menulis artikel serupa. Istri sah kirim karangan bunga ke pelakor saat wisuda, netizen heboh. Kisah Suci, ibu muda Medan yang balas dendam dengan cara elegan. Sarah, calon dokter viral karena disindir lewat karangan bunga. Bahkan akun gosip besar dengan jutaan pengikut ikut mengunggah foto karangan bunga itu. Dalam waktu singkat, kolom komentar mereka dibanjiri ribuan respons. Banyak selebgram dan influencer ikut menanggapi. Ada yang menyanjung keberanian Suci, ada pula yang mengkritik bahwa balas dendam seharusnya tidak dilakukan secara publik. Sementara itu, di rumah kontrakan kecilnya, Suci hanya menatap layar ponsel. Ia tidak menyangka semuanya akan seheboh ini. Pesan-pesan masuk tak berhenti, dari teman SMA, dari rekan arisan, bahkan dari orang tak dikenal yang mengaku ingin memberinya dukungan. Bu Suci, kami salut sama keberanian Ibu. Semangat, Kak. Ibu kayak gini harus jadi contoh buat perempuan lain. Namun di balik rasa lega, ada juga perasaan takut. Karena semakin viral, semakin banyak orang menggali identitas dirinya dan bayinya. Suci memeluk Tegar yang sedang tertidur, sambil berbisik lirih, Mama nggak mau kamu tumbuh di dunia penuh kebohongan, Nak. Tapi Mama juga nggak nyangka semuanya bakal kayak gini. Di sisi lain kota, Sarah duduk di pojok kamarnya. Ia belum makan sejak pagi. Semua pesan yang masuk ke ponselnya berisi hinaan dan ejekan. Pelakor pantas dipermalukan. Calon dokter tapi gak punya moral. Semoga ijazahmu dicabut, Sarah. Ia menatap cermin, wajahnya sembab. Semua rencana masa depan yang sudah ia susun, kerja di rumah sakit, lanjut spesialis, membanggakan orang tua, kini runtuh dalam sehari. Bahkan universitasnya mulai menerima laporan dari publik yang meminta agar nama Sarah diperiksa oleh etik kampus. Telepon berdering, dan di layar muncul nama, Mama. Dengan suara gemetar, Sarah menjawab, "Iya, Ma, Sarah, Mama lihat beritanya. Ini maksudnya apa? Siapa perempuan yang kirim bunga itu?" Sarah tak mampu menjawab, hanya menangis. "Maaf, Ma, aku salah. Aku benar-benar salah," tangis di seberang telepon pecah. "Kamu bikin malu keluarga, Sarah. Papa sampai gak berani keluar rumah. Semua orang nanya-nanya." Malam itu, Sarah menutup semua akun media sosialnya. Tapi penyesalan sudah tak berguna, internet tak pernah lupa. Johan pun tak luput dari badai. Di grup bisnis dan lingkaran rekanan, namanya jadi bahan pembicaraan.
Itu Johan kan yang istrinya viral ngirim bunga? Waduh, bisa rusak reputasi perusahaannya. Beberapa investor bahkan mulai menarik diri. Image Johan sebagai pengusaha muda sukses kini tercoreng. Ia mencoba menghubungi Suci berkali-kali, tapi selalu gagal. Akhirnya ia nekat datang ke rumah, mengetuk pintu dengan wajah kusut. "Suci, buka pintunya. Kita bisa bicara baik-baik, sayang." Namun yang menjawab hanyalah suara dingin dari balik pintu. "Udah nggak ada yang perlu dibahas lagi, Bang. Semua orang udah tahu kelakuan Abang. Aku udah capek ditipu." Johan hanya berdiri terpaku. Di matanya terlihat penyesalan yang dalam, tapi juga ketakutan, karena ia tahu, sekali reputasi rusak, dunia bisnis tidak akan mudah memaafkan. Keesokan harinya, wartawan mulai berdatangan ke depan rumah Suci. Ada yang ingin wawancara, ada yang sekadar mengambil foto. Suci panik. Ia tak pernah ingin jadi terkenal, apalagi dengan cara seperti ini. Salah satu wartawan berseru, "Bu Suci, benar ibu yang kirim bunga itu? Apa motif ibu?" Suci menunduk, menutupi wajahnya dengan jilbab. "Saya cuma perempuan biasa yang disakiti. Saya nggak mau komentar apa-apa lagi." Namun justru sikap diamnya membuat netizen semakin kagum. Akun-akun motivasi perempuan mengangkat kisahnya sebagai simbol, perempuan kuat yang melawan tanpa kekerasan. Suci mulai mendapat tawaran wawancara dari podcast, televisi, dan media online. Teman-temannya menyarankan agar ia memanfaatkan momen itu. "Suci, kamu bisa jadi inspirasi banyak orang, loh. Ceritain aja dari sisi kamu." Tapi Suci tahu, setiap kali ia membuka luka itu di depan kamera, hatinya berdarah lagi. Ia hanya ingin hidup tenang bersama anaknya. Namun di balik semua perhatian publik, ada badai yang lebih besar menanti. Sarah, yang sudah hancur reputasinya, mulai mendapat tekanan dari keluarganya untuk menuntut balik. "Apa kamu mau diam aja, Sarah?" kata ibunya dengan nada marah. "Perempuan itu udah mempermalukan kamu di depan publik. Kamu harus lapor polisi." Sarah hanya terdiam. Ia tahu Suci tidak berbohong. Tapi rasa malu dan tekanan publik sudah membuatnya kehilangan arah. Sementara itu, Johan kehilangan hampir separuh kontrak bisnisnya dalam seminggu. Partner di Malaysia memutuskan kerjasama. Reputasinya jatuh, dan ia mulai stres berat. Ia mencoba menenangkan diri dengan minum, tapi semakin hari wajahnya semakin kusut. Di sebuah malam yang sunyi, Johan menatap foto keluarganya, dirinya, Suci, dan bayi kecil mereka yang dulu terlihat bahagia. Air matanya jatuh. "Aku hancurin semuanya dengan tanganku sendiri." Di media sosial, gelombang reaksi terus berlanjut. Beberapa influencer bahkan membuat konten reaksi dengan judul sensasional, "Pelakor wisuda dapat karma instan." Suci, istri tegar yang jadi simbol perempuan kuat Indonesia. Video-video itu ditonton jutaan kali. Potongan footage karangan bunga itu diiringi musik dramatis, menambah efek emosional. Tapi di balik layar, Suci justru semakin tertekan. Ia mulai takut keluar rumah. Ia sadar bahwa dunia maya tidak selamanya ramah. Setiap hari ada saja komentar jahat yang menyebutnya pendendam, kejam, atau perempuan haus perhatian. Satu malam, Suci menatap notifikasi di ponselnya. Ada pesan dari akun tak dikenal. "Hebat, ya, Bu. Udah puas bikin orang bunuh diri?" Suci terdiam lama. Wajahnya pucat. Ia tahu maksud pesan itu. Rumor mulai menyebar bahwa Sarah menghilang dari rumah. Ia menatap bayinya yang tertidur dan berbisik pelan, "Tuhan, aku nggak bermaksud sejam ini. Aku cuma pengin kebenaran." Hari-hari berikutnya, berita tentang Sarah dan Johan mulai meredup, tapi luka yang mereka tinggalkan tidak akan pernah hilang. Suci akhirnya memutuskan untuk menutup semua akun media sosialnya. Ia mulai fokus kembali pada bayinya dan bekerja dari rumah menjual makanan online. Meski hidupnya tak lagi sama, ia belajar satu hal penting, bahwa balas dendam, seberapa manis pun di awal, selalu menyisakan pahit di akhir. Suci menatap langit sore yang temaram, menimang tegar sambil tersenyum tipis. "Sekarang, Mama cuma mau kamu tumbuh jadi orang baik, Nak. Jangan pernah jadi kayak mereka. Dan jangan pernah kayak Mama yang dulu,
terlalu sabar sampai disakiti. Hari-hari berlalu dengan cepat, tapi bagi Suci, waktu seperti berjalan lambat. Rumah kecilnya yang dulu penuh tawa kini hanya menyisakan suara lembut bayi yang mulai belajar bicara. Setelah kehebohan besar yang mengguncang hidupnya, ia memilih diam dan menjauh dari dunia luar. Semua akun media sosialnya ditutup. Nomor telepon baru ia buat agar hanya keluarga dan sahabat dekat yang bisa menghubungi. Setiap pagi, Suci mulai rutinitas sederhana, memasak bubur bayi, menjemur pakaian, lalu menyiapkan pesanan makanan online miliknya. Ia tidak lagi mengenakan make-up atau pakaian mewah seperti dulu saat masih ikut suaminya menghadiri acara bisnis. Namun entah mengapa, ada ketenangan baru di wajahnya, ketenangan seorang perempuan yang akhirnya berhenti berperang dengan rasa sakit. Kadang, saat malam tiba dan Tegar sudah tertidur, ia duduk di beranda, menatap bintang. Dalam hatinya, masih ada sisa luka, tapi juga rasa syukur. Ia tahu, hidupnya mungkin tak sempurna, tapi ia berhasil bertahan. Terima kasih, Tuhan, bisiknya pelan. Karena dari pengkhianatan, aku belajar arti kekuatan. Sementara itu, di sisi lain kota, Johan hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Perusahaannya nyaris bangkrut. Teman bisnis yang dulu menghormatinya kini menjauh. Di kantor, hanya beberapa karyawan setia yang masih bertahan, tapi dengan wajah tanpa semangat. Suatu sore, Johan duduk di kursi ruang kerjanya yang kosong. Di mejanya, masih ada foto lama, dirinya, Suci, dan Tegar saat baru lahir. Ia memandangi foto itu lama, air matanya menetes tanpa disadari. Aku udah kehilangan segalanya, uang, bisnis, keluarga. Semua karena nafsu dan kebodohanku sendiri. Ia mencoba menghubungi Suci lagi, tapi nomor itu tak lagi aktif. Akhirnya ia memutuskan datang langsung. Saat tiba di depan rumah Suci, langkahnya ragu. Ia melihat Suci sedang menjemur pakaian sambil menimang anak. Tidak ada kemarahan di wajah wanita itu, hanya ketenangan. Suci, panggilnya lirih. Suci menoleh. Senyumnya tipis, bukan senyum kebahagiaan, tapi tanda bahwa luka lama sudah tidak lagi berdarah. Abang masih ingat jalan ke sini rupanya, katanya pelan. Johan menunduk, aku cuma mau minta maaf, Suci. Aku udah hancur. Aku nyakitin kamu, nyakitin anak kita. Suci menatapnya lama, lalu menjawab lembut, aku udah maafin, Bang. Tapi maaf itu bukan berarti aku mau balik. Aku cuma mau hidup tenang sekarang. Ucapan itu membuat Johan terisak. Ia tahu tak ada yang bisa ia perbaiki lagi. Semua yang ia cintai sudah pergi. Di tempat lain, Sarah masih berjuang memulihkan hidupnya. Setelah sempat menghilang selama beberapa minggu, ia akhirnya kembali ke rumah orang tuanya di luar kota. Rambut panjangnya kini dipotong pendek. Ia jarang bicara, lebih banyak berdiam diri dan menulis di jurnalnya. Suatu hari, ia membuka laptop dan melihat folder berisi semua fotonya dengan Johan, foto-foto yang dulu ia anggap kenangan indah. Tanpa pikir panjang, ia hapus satu persatu. Setiap klik, delete, terasa seperti beban yang lepas dari dada. Aku udah cukup dihukum, gumamnya pelan. Sekarang saatnya aku belajar jadi manusia baru. Ia mulai ikut program relawan di panti asuhan. Di sana, ia menemukan kembali rasa damai yang hilang. Melihat anak-anak kecil tersenyum, Sarah sadar, kesalahan masa lalu tidak harus menghapus masa depan. Ia bahkan menulis surat yang tak pernah dikirim untuk Suci. Suci, aku tahu maafku mungkin gak akan cukup. Aku bukan cuma menghancurkan pernikahanmu, tapi juga kepercayaanku pada diriku sendiri. Tapi terima kasih karena pernah mengingatkanku akan batas moral. Aku berjanji gak akan ganggu hidupmu lagi. Aku doakan kamu dan anakmu bahagia. Surat itu ia lipat, lalu bakar pelan. Abu kertas itu beterbangan, seperti simbol dari masa lalu yang akhirnya dilepaskan. Beberapa bulan kemudian, media sudah melupakan semua kisah mereka. Dunia maya yang dulu ribut kini beralih ke drama baru. Namun bagi 3 orang yang pernah terjebak dalam badai itu, hidup mereka berubah selamanya. Suci mulai membuka usaha kecil, menjual makanan bayi organik buatan sendiri. Ia memberi nama mereknya, Tegar Homemade, terinspirasi dari anaknya yang menjadi alasan ia tetap kuat.
Bisnisnya pelan tapi pasti tumbuh karena kualitas dan kejujuran yang ia jaga. Banyak ibu muda yang menjadi pelanggannya. Suatu hari, seorang pelanggan mengirim pesan. Bu Suci, saya baru tahu ibu dulu sempat viral. Tapi saya kagum karena ibu bangkit tanpa dendam. Saya jadi semangat lagi buat hidup. Suci tersenyum membaca pesan itu. Ia membalas singkat, terima kasih. Kadang luka bisa jadi guru terbaik. Di malam yang sama, Suci menatap Tegar yang sudah bisa berdiri sambil tersenyum. Ia merasa hidupnya akhirnya menemukan arah. Tak lagi dipenuhi amarah, tapi ketenangan. Di suatu kesempatan, tanpa sengaja, Suci dan Sarah kembali bertemu, bukan dalam drama, tapi dalam diam yang damai. Pertemuan itu terjadi di rumah sakit anak, tempat Suci membawa Tegar yang demam ringan, sementara Sarah sedang menjalani program kerja sosial. Saat pandangan mereka bertemu, suasana seketika hening. Tak ada kata-kata kasar, tak ada air mata. Hanya dua perempuan yang pernah saling menyakiti tapi kini sudah sama-sama belajar dari masa lalu. Sarah tersenyum kecil, Tegar lucu banget. Sehat-sehat ya, Dek. Suci mengangguk pelan. Terima kasih, Sarah. Semoga kamu juga sehat dan tenang. Itu saja. Tapi entah kenapa, kata-kata itu terasa lebih kuat dari 1000 permintaan maaf. Dua jiwa yang dulu dipenuhi amarah kini belajar berdamai, bukan dengan orang lain, tapi dengan diri sendiri. Malam itu, Suci kembali duduk di beranda sambil menatap langit. Angin malam terasa lembut, membawa kenangan yang sudah tak menyakitkan lagi. Ia menulis di buku catatannya. Kehidupan bukan tentang siapa yang salah dan benar, tapi siapa yang mau belajar dari luka. Aku pernah jadi perempuan yang disakiti, tapi juga pernah jadi perempuan yang marah. Kini aku ingin jadi perempuan yang memaafkan. Suci menutup bukunya, lalu tersenyum. Ia memeluk Tegar yang datang sambil membawa boneka kecil. Mama, lihat bintang, seru Tegar. Suci menatap langit yang bertabur bintang, lalu berkata pelan, iya, nak. Bintang itu kayak harapan. Kadang redup, tapi selalu ada. Teman-teman, dari kisah Suci kita belajar bahwa hidup tidak selalu tentang membalas, tapi tentang belajar melepaskan. Kadang, yang paling kuat bukanlah mereka yang menang dalam pertengkaran, tapi yang bisa tetap berdiri meski hatinya pernah hancur. Kalau kamu pernah disakiti, ingat, kamu bisa bangkit tanpa harus menghancurkan orang lain. Dan kalau kamu pernah salah, jangan takut memperbaiki diri, tulis di kolom komentar, aku memilih berdamai dengan masa laluku. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang belajar bahwa kekuatan sejati perempuan ada pada keteguhan hatinya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.